Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Pada kali ini saya akan menjelaskan dan akan mencontohkan tutorialnya bagaimana caranya mengasah dengan baik dan benar. Di sini saya ada sebuah pisau yang sangat tidak terawat. Pisaunya sangat karatan ini ya. Ya, karatan, tidak tajam, ya, tidak tajam. Ya, tapi cukup bagus untuk digunakan baik untuk sembelih atau untuk saset. Sebelum dilanjutkan, saya akan menjelaskan dulu bahwa tingkatan ketajaman itu beberapa sumber menyebutkan ada dua. Yang pertama namanya sifat tajam, yang kedua namanya kelas tajam. Ya. Untuk membedakannya bagaimana? Nah, sifat tajam itu adalah bilah yang sudah diasah itu mencapai tahap yang namanya sifat tajam. Berarti bilah tersebut sudah mencapai sifat yang tajam, baru sifatnya, belum sampai sangat tajam. Ya, biasanya di sifat tajam itu biasanya untuk kelas-kelas pisau dapur yang digunakan di dapur kita masing-masing di rumah, ya, atau pisau-pisau yang fungsinya hanya untuk kerja ringan seperti memotong sayuran, memotong buah-buahan, itu baru namanya di sifat tajam. Kalau yang di atasnya yaitu namanya kelas tajam. Kelas tajam itu adalah pisau yang memang digunakan untuk sembelih, karena kita betul-betul harus memaksimalkan ketajaman sebuah bilah. Ketajaman sebuah bilah harus dimaksimalkan sehingga apa? Sehingga ketika digunakan untuk menyembelih hewan kurban hewannya kambing ataupun sapi tidak tersiksa karena pisaunya kurang tajam. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu ada beberapa batu yang harus kita gunakan dalam mengasah pisau sampai tajam, ya. Yang biasa saya gunakan, ini yang biasa saya gunakan ya. Jadi mungkin rekan-rekan sekalian yang menonton video ini sudah terbiasa dengan batu yang lain, monggo. Atau memang teman-teman yang lain ada yang udah lebih berpengalaman di bidang jagal dan perdagingan, saya juga butuh masukan dan komentarnya. Nah, tapi saya di sini akan membagikan sesuai dengan pengalaman saya sendiri, yaitu batu yang digunakan itu kurang lebih minimal ada 6 macam. Yang pertama batu grade kasar. Saya tidak tahu ini grade berapa. Ini bisa panjenengan sedoyo temukan, cari di toko-toko material yang biasanya itu ada dua sisi. Yang pertama sisi yang merah dan yang satunya lagi sisi yang berwarna abu-abu. Lah, yang dipakai adalah yang berwarna abu-abu. Ya, ini karena sisi yang kasar, ya, kasar. Entah grade berapa saya juga tidak tahu. Kisaran mungkin 200-an ya. Nah, setelah menggunakan grade ini, nanti kita lanjutkan dengan menggunakan, oh iya, saya lupa. Untuk harga batu ini panjenengan bisa membelinya dengan harga kurang lebih 20 sampai 25.000 tergantung di daerah masing-masing. Lah, selanjutnya kita menggunakan batu korondum, ya. Batu korondum di sini ada dua lapis, yaitu lapis grade 400, ya, grade 400 dan grade 600. Semakin tinggi angkanya maka semakin halus. Jadi nanti setelah menggunakan batu yang pertama ini kita menggunakan grade yang 400, lalu setelah itu menggunakan grade yang 600. Setelah menggunakan batu yang ini, ya, sekedar informasi, ini harga batunya kurang lebih 80.000. Berikutnya, setelah menggunakan batu korondum, saya menggunakan namanya batu alam. Ini dari Bogor. Ini juga semi, ya. Ini dibilang kasar ya tidak terlalu kasar, dibilang halus juga belum halus. Tapi saya taksir ini di atas grade 600. Ini di atas grade 600, mungkin grade 1000. Ya, mungkin. Jadi ini urutannya. Lalu, oh ya, ini harganya kurang lebih 35.000 ya, rekan-rekan. Selanjutnya saya menggunakan batu goldfish. Batu goldfish ini atau batu Cina ini grade-nya adalah kisaran 3.000. Ya, ini grade 3.000. Ya.
Mungkin di kamera tidak terlalu jelas, tapi kalau diraba menggunakan jari akan terasa ini lebih halus daripada yang ini. Ini harganya kurang lebih 80.000, tergantung kalian mencarinya di mana. Selanjutnya saya menggunakan batu asahan lagi, ini dari batu alam lagi, dari Bogor. Dari Bogor ini halus sekali. Ini kisarannya grade 5.000. Ya, grade 5.000. Harganya sekitar 35 ribuan. Lalu terakhir saya menggunakan batu asahan dari Pacitan, mereknya Bimasena. Insya Allah rekan-rekan yang sudah lazim menggunakannya ya tahu ini batunya seperti keramik ya, seperti keramik atau seperti marmer, halus sekali, halus sekali. Ini grade kisaran 6.000 ya. Nah, ini nanti untuk finishing dan untuk memperhalus mata bilah dan untuk mencapai pada kelas tajam. Baik, sekarang kita mulai saja. Oh iya, tambahan lagi, setiap mengasah sediakan air ya, sediakan air karena kita menggunakan media air. Kalau yang menggunakan media minyak juga tidak apa-apa, tetapi saya lebih cocok menggunakan air. Dan kita gunakan kain lepis ya. Kenapa kain lepis? Karena kain lepis mempunyai serat yang dapat menarik burbur atau kotoran-kotoran yang ada pada bilah. Terus jangan lupa juga terakhir nanti finishing kita menggunakan yang namanya stropping ya, stropping dari kulit. Ini harganya kurang lebih 40 sampai 50 ribu. Bisa dicari di marketplace, namanya stropping. Baik, langsung saja kita mulai menggunakan grid yang pertama. Ini supaya tidak ada settingan, saya tidak akan potong videonya. Silakan yang berkenan mau menonton sampai selesai juga monggo, sebagai berbagi ilmu saja, berbagi pengalaman saja. Ya, kita di sini punya pisau yang sudah lama sekali tidak terawat. Ini seharusnya rekan-rekan, ini seharusnya kita amplas dulu sampai bersih, terus kita gunakan mesin gerinda supaya lebih halus, lebih cantik. Tetapi karena di sini saya keperluannya hanya untuk mencari ketajaman yang ada di mata bilah, maka saya akan mencari ketajamannya saja. Saya tidak akan mengurusi ini nih ya, karat-karat ini saya akan biarkan seperti itu saja. Yang penting nanti hasilnya tajam. Sebagai pembanding ini ada kertas HVS ya. Ini tidak kena ini ya. Di garis tidak kena. Oke. Sekarang kita akan coba asam menggunakan grid yang kasar ini. Sebelumnya diganjil dulu. Selalu gunakan air rekan-rekan, dikit saja untuk pelumas. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, caranya adalah begini. Jadi ini kan kita akan membentuk mata. Jadi kalau kita perhatikan di mata bilah, nanti jenengan kalau punya golok atau punya pisau itu perhatikan betul mata bilahnya, apakah ada chipping atau tidak. Kalau sudah flat seperti ini rekan-rekan, ini kalau sudah flat seperti ini ya, ini tidak perlu dipapah atau dipapak. Kalau orang Sunda mengatakannya dipapak. Kalau ada ciping-ciping ya, krowak-krowak gitu, jenengan harus meratakannya terlebih dahulu dengan cara seperti ini ya. Dia papak ya, dibikin papak. Jadi tegak lurus dengan bilah, digosok begini ya, digosok begini ya. Kalau jenengan punya mesin gerinda lebih enak ya, tapi kalau nggak punya ya begini saja sampai betul-betul di sini papak. Nah, saya juga ragu-ragu ini karena karat jadi tidak terlihat papak atau tidak ya, maka saya akan coba memapakkannya ya. Tidak terlalu lama ya, cukup dengan setengah menit saja kalau memang diyakini mata bilahnya itu sudah papak atau hanya ada sedikit ciping-ciping. Kalau sangat parah bisa lebih lama lagi. Pokoknya intinya sampai betul-betul mata bilah jenengan itu lurus papak ya, tidak ada ciping sedikit pun. Nah, kalau sudah silakan diraba dengan ibu jari seperti ini. Kalau sudah sangat halus berarti kita bisa pastikan mata bilahnya itu tidak ada yang chipping. Oke, sekarang kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu untuk membentuk mata bilah atau orang menyebutnya membentuk bevel ya, membentuk bevel. Caranya adalah kita asah dengan posisi jangan rebah juga jangan terlalu berdiri ya, kira-kira panjenengan insya Allah kalau pernah ngasah golok atau pisau ya paham. Intinya yang penting matanya kena ya. Biasa saja ya, kita dorong tangan kanan yang memegang, tangan kiri memegang bilahnya, didorong ke depan ke belakang
berapa lama sampai mata bilahnya terbentuk. Kotor, ambil air lagi, siram. Nah ini jenengan harus rata nih sampai dari ujung sampai pangkal. Boleh juga jika mencari kenyamanan dicari posisinya, bisa dimiringkan begini. Nah, di sini sudah mulai halus matanya. Nah, sudah mulai halus. Lalu sebelum saya lanjutkan, ketika bilah itu diasah, mohon maaf, ini saya jelaskan lagi. Ketika mata bilah itu diasah, tadi kita asahnya sebelah sini nih. Bapak-bapak sedulur semuanya, kita asah sebelah sini. Maka ketika kita asah sebelah sini, ini seharusnya mata bilah yang ada di ujung sini itu berbalik ke arah sebaliknya. Saya gambarkan seperti kertas, mohon maaf. Di sini saya ada kertas. Di sini saya ada kertas. Ini gambarannya mata bilah nih. Ini gambarnya mata bilah, kita asah seperti ini, srek 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 srek, maka seharusnya dia itu akan berbalik seperti ini. Nah, seharusnya akan berbalik seperti ini mata bilahnya. Nah, tugas kita berikutnya berarti dengan cara membalik mata bilahnya. Digosok begini, nanti dia juga akan berbalik seperti ini. Nah, plak begini. Nah, insya Allah kalau panjenengan sudah sering mengasah, diraba menggunakan tangan saja seperti ini dari atas, seret. Nah, pas di sini tuh kerasa, oh udah kasar ini, tinggal dibalik. Ya, kalau belum terjadi rolling atau perbalikan mata bilah, nanti tidak akan tajam-tajam gitu. Itu teorinya seperti itu. Jadi itu saja yang dipakai. Lah sampai kapan? Ya sampai betul-betul kita mendapatkan sifat tajam. Sifat tajam itu ketika nyangkut di kuku, dia tidak akan meleset. Itu namanya sifat tajam. Nah, digosokkan terus. Sebenarnya lebih enak punya pisau itu bahan dari per, karena bahan dari per itu tidak terlalu keras, mudah dicari tingkat ketajamannya, mudah dicari sifat tajamnya. Jadi kita yang bagi para pemula itu tidak kesulitan untuk mengasah dan belajar mengasah. Kalau langsung ke kelas yang tinggi seperti bahan-bahan yang sifatnya keras, baja modern dan sebagainya, nanti kita nggak sabar malah jadi putus asa. Ya ini gunakan terus, lakukan terus seperti ini, terus raba begini, serak serak serak. Nah, ini sudah ada sedikit bur, nah, tetapi saya belum mantap, jadi kita harus lakukan terus karena memang yang paling lama di bagian ini. Agak sedikit ditekan ya, agak sedikit ditekan. Jenengan nanti bisa praktekkan ini di rumah, bisa dipraktekkan di rumah, rasakan sendiri bagaimana proses bur itu muncul atau mata bilah itu berbalik. Nah, ketika mata bilah itu sudah berbalik, kita gosok, kita balik lagi, kita gosok lagi, maka nanti mata bilah atau sudut itu akan terbentuk dengan sendirinya karena digerus atau diabrasi oleh batu asa yang kasar. Kalau menggunakan mesin bagaimana? Pertanyaannya. Menggunakan mesin juga bagus, ya. Menggunakan mesin juga bagus, hanya saja harus hati-hati karena menggunakan mesin itu kecepatan putaran mesinnya tinggi. Nanti dikhawatirkan menurunkan HRC atau tingkat kekerasan pada mata bilah, atau istilahnya mengurangi kualitas sepuhan. Jadi kalau sampai warnanya merah, pelangi itu muncul, wah nanti itu tingkat rasanya akan menurun.
kalau saya belum berbalik, maka belum akan saya balik mata bilahnya. Jadi sama betul-betul berbalik. Nah, ini sudah lumayan, tapi di bagian sini belum. Oke, sekarang kita coba balik terlebih dahulu ya. Dari posisi yang nyaman, coba kita letakkan yang satu. Dan alangkah lebih bagus lagi kalau panjenengan itu punya botol apa saja, botol aqua atau botol merek lain. Nah, digantung di atas dengan posisi terbalik, lalu pucuk tutupnya itu dilubangi dikit aja, dikasih air, digantung. Nah, nanti netes dari atas di sini. Itu akan jauh lebih maksimal. Nah, kalau sudah balik begini, balik ke sana lagi, kita hajar lagi. Kita cuci dulu karena sudah merah ini. Merah bukan karena merah karat, yang muncul adalah karat. Kita gosok terus. Nanti seumpama jenengan bosan dengan video saya, boleh di skip ya, boleh di skip. Nanti sampai akhirnya akan begini-begini saja, tetapi ada perpindahan batu, ada perubahan batu, pergantian batu yang sebenarnya harus dijelaskan lagi. Kita nggak usah terkecoh dengan karatnya ya, kita perhatikan matanya saja, karena kita hanya akan mencari ketajaman. Kalau yang sudah awam itu terlihat ini masih tebal sekali mata bilahnya, sangat tebal. Kita jadi harus gerus lagi ya, harus gerus lagi. Karena kalau di sininya tidak berhasil, nanti tidak akan bisa mencapai kelas tajam. Di sini harus betul-betul mendapatkan bevel atau mendapatkan sudut yang kita inginkan, betul-betul harus tercipta di sini. Agak sedikit ditekan bukan nopo-nopo kalau memang perlu. Ya, lumayan. Kita balik lagi. Jadi memang yang terlama itu yang di batu kasar, bapak-bapak sekalian, rekan-rekan sekalian. Jadi yang memang lama itu di sini. Kecuali kalau kita memang udah beli golok atau pisau yang sudah tajam, kita ingin meningkatkan ketajamannya ya cepat. Tapi kalau tumpul seperti ini, apalagi lama tidak dipakai, itu butuh waktu yang tidak sebentar ya, bahkan bisa sampai 1 jam. Tapi nanti akan saya coba di bawah 30 menit supaya menghemat kuota panjenengan semuanya. Dan ketika nanti ketajamannya itu kurang, ya diulangi lagi. Karena untuk keperluan sembelih itu kita memang diharuskan menggunakan bilah yang sangat tajam supaya mempercepat terlepasnya nyawa dari hewan kurban tersebut, sehingga tidak menganiaya hewannya. Kasihan. Seharusnya 1 tarikan, maksimal 2 tarikan hulkum dan mari, atau 2 urat leher dan 1 kerongkongan itu sudah langsung terputus. Kurang dari 3 tarikan, berarti kan tidak ada 2 detik. Bahkan kalau yang sudah
pro bisa hanya 0, sekian detik langsung putus mentok tulang. Pertama karena cara ngasahnya betul, kedua karena tekniknya juga betul. Oh ya, sekedar tips dari saya buat para panjenengan nanti yang akan menyembelih hewan kurban, itu terpenting adalah bagaimana memegang kepala sapi. Terutama ketika memegang kepala sapi itu harus betul-betul, istilah Jawanya itu ndangak. Ndangak itu apa ya? Ndangak itu ya kepalanya didangakkan ke atas sampai kulit lehernya tertarik dan renggang. Jangan sampai hanya dibiarkan selonjoran aja. Nanti nggak putus-putus leher sapinya itu walaupun pisaunya tajam. Nah, bisa dengan nanti cari di YouTube bagaimana para jagal-jagal Turki itu sampai dipelintir kepalanya. Itu nggak apa-apa, memang engsel leher sapi itu bisa seperti itu, jadi nggak usah merasa kasihan. Itu kasihan itu kalau pisaunya itu nggak tajam atau lama dalam memutus uratnya itu. Nah, ini sudah berbalik dan berbalik lagi. Saya rasain lagi ya. Sudah terlihat nih di sini. Kalau ada seperti bur ini namanya nih, ada seperti lekukan atau seperti seng-seng yang kecil-kecil masih melekat di atas, ini namanya bur. Nah, ini berarti kalau sudah muncul bur seperti ini, nah ini insya Allah sebentar lagi tajam, sebentar lagi masuk ke kelas tajam, ke sifat tajam ya. Jadi memang butuh kesabaran nih bapak-bapak sekalian, tapi nanti hasilnya memuaskan. Bahkan kalau jenengan udah kecanduan ngasah sebenarnya, terus sehari penuh ngasah itu nggak kerasa. Nih di sini sangat berbalik, tapi di bagian sini kurang. Ya kita hajar yang sebelah sini. Nah, mana yang kurang kita banyakin di situ. Saya tidak potong videonya. Saya akan berusaha dari awal sampai akhir menciptakan pisau ini betul-betul sampai ke minimal kelas tajam. Kalau sampai tajam sekali yang bisa membelah pisau ya mungkin butuh waktu lebih lama, bisa mencapai 2 jam mungkin itu. Sebenarnya pakai mesin gerinda itu juga bisa, tetapi harus punya amplasnya. Kalau ada tekniknya, nggak sembarang orang bisa melakukan, karena kalau nggak berpengalaman bisa pecah mata gerindanya, dan juga bisa rusak temper atau HRC dari mata bilah ini. Kan sayang, bila sudah disepuh dipandai besi, kita hilangkan sepuhan tersebut dengan cara menggerindanya terlalu lama sampai panas, sampai hilang HRC-nya. Ya, apakah efeknya? Efeknya nanti pisaunya cepat tumpul. Walaupun semakin lunak, tetapi efeknya cepat tumpul. Pisau akan semakin lemah kekuatannya. Ketika sudah berbalik dan kita rasa sudah cukup begitu ya, maka kita tinggal dorong begini untuk mematahkan bur-bur yang melekat di atas mata bilah atau di atas sudut ujungnya. Kita coba cuci dulu. Kita lap menggunakan kain lepis. Dilap biasa aja ngelapnya, ya tidak ada yang spesial. Ya tuh kelihatan gih, ini ujungnya itu rompal ya, ini nggak tahu kenapa
Nah, ini hampir mencapai sifat tajam, tapi masih licin di kuku. Oke, kita gosek sekali lagi. Mohon maaf nih kalau nonton orang ngasah agak lama, tapi memang kalau nggak lama ya bukan ngasah namanya. Oh iya Mas, biasanya kan tukang jagal itu ada yang menggunakan seperti stick ya, itu namanya sharpening atau stick asah. Stick asah itu juga terbuat dari baja. Itu fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk memperbaiki mata bilah yang berbalik, karena digunakan untuk memotong urat, memotong daging yang terlalu lama, kena lemak, kena tulang kadang-kadang, akhirnya mata bilahnya berbalik sehingga tidak tajam. Apakah kalau pisau seperti ini langsung dipakai sharpening stick seperti itu bisa tajam? Ya tidak, karena dia belum punya mata atau sudut tajaman, jadi harus digosrok dulu menggunakan batu. Dan saya tidak menyarankan ketika jenengan punya golok sembelih dengan pakaiin sharpening atau pakai stick asah untuk membalik mata bilahnya tersebut, karena kalau yang tidak biasa justru mata bilahnya itu malah jadi rusak sehingga tumpul. Masalahnya pernah terjadi seperti itu, pernah terjadi hal yang demikian. Maka dari itu saya sarankan menggunakan stropping kulit, atau kalau nggak punya ya nggak usah khawatir, bisa menggunakan kardus. Nanti saya ajarkan insyaallah di tutorial yang lain menggunakan kardus. Oke, ini insyaallah sudah lumayan. Tapi yang betul-betul tebal itu di sini. Kayaknya dari pemilik yang pertama itu ini digunakan untuk apa ya? Mengiris sesuatu yang tebal, atau kena tulang atau kena urat, dan hanya di sisi itu aja. Oke. Ya, nah ini sudah keluar. Kita buang dikit telurnya. Oke. Jadi ciri-cirinya kalau golok itu sudah atau bila itu sudah mencapai sifat tajam, bukan kelas tajam ya, sifat tajam itu, ini baru diasah ya, belum saya stropping. Saya lap aja pakai menggunakan kain lepis, caranya seperti ini ya. Jadi matanya dipegang dengan menggunakan kain, dipencet pakai jempol, tarik mundur, hati-hati lagi, hati-hati, pelan-pelan saja. Bagian juga belum tajam, jadi nggak usah khawatir, belum tajam sekali. Nah, nanti mata bilah atau burbur itu nyangkut di kain lepis. Nah sekarang sudah baru nyes gitu di kulit. Nah, bagaimana mengetahuinya? Ya menggunakan kertas yang paling mudah ya. Ya kita coba, bismillah. Nah, oke. Ya kan, bisa kan, walaupun sangat berat ini. Nah, pisau yang sudah mencapai sifat tajam ini pisau yang bisa digunakan untuk di dapur istri-istri kita. Udah cukup seperti ini, tidak perlu lebih tajam lagi. Kalau untuk menyembelih jangan, kasihan, karena kulit sapi atau kulit kambing itu tebal dan dia harus melewati bulu-bulu yang juga sangat banyak. Kuat nanti sampai membuka kerasnya kulit, lemaknya kulit yang seperti karet itu nggak bisa nih. Kasihan, nanti kebuka dikit sudah lecet, panjenengan gosok-gosok sampai 5 detik 10 detik baru terbuka dagingnya, belum kerongkongannya ya, kasihan. Baik,
Kita lanjutkan lagi menggunakan batu selanjutnya. Batu berikutnya yaitu batu korondum grade 400. Wah, sudah 30 menit, Lur. Mohon maaf ya, saya lama sekali untuk memberikan tutorialnya. Tapi mudah-mudahan ini bermanfaat. Ini batu korondum ya. Jadi ini pakai grade yang 400 dulu, maaf, 400 dulu. Kita gosrek. Nah, semakin bagus batunya, maka akan semakin mudah bagi batu tersebut untuk mengambil atau menggerus baja. Tapi kalau nyari batu-batu yang ala kadarnya ya agak susah. Jangan kaget nanti kalau ada yang jualan batu asah harganya mencapai 2 juta. Itu ada. Karena memang yang dicari adalah kecepatan dalam abrasinya. Jadi cepat sekali dalam mengabrasi baja. Ini saja sudah sangat cepat dibandingkan dengan yang tadi. Tuh, sudah balik semua. Kita terus lagi, semakin runcing semakin tipis sehingga menciptakan ketajaman yang kita inginkan. Balik. Ketika sudah naik di grade 400 ke atas, itu tidak perlu lama-lama lagi, karena kita hanya tugasnya memperuncing yang sudah ada ya. Oke, seperti ini ya. Kita lap lagi menggunakan kain lapis ya. Oke, semakin greges di tangan. Kita balik menggunakan grid 600 ya. Kalau di kamera terlihat itu yang keluar adalah warna-warna hitam ini karbon atau bajanya yang tergerus. Kalau yang kotor itu adalah warna putih, maka berarti batunya yang jelek, karena batunya yang kalah dengan bajanya. Jadi harusnya kalau ngasah itu yang kalah bajanya, bukan batunya. Oke, sudah semakin mendekati ketajaman ini. Ya, kita buang dulu mata burnya. Kita tes di kertas apakah ada perubahan. Ya, lumayan, semakin halus. Kita naikkan lagi ke grade berikutnya, yaitu kisaran grade 1000. Nah, biasanya kalau udah di grade ini itu sudah sangat tajam. Biasanya sudah cukup untuk menyembelih kambing. Ya. Oke, balik. Ada keluar burnya. Ya, terlihat kan kotorannya hitam, berarti bajanya termakan.
usah lama-lama, sebentar saja. Kita lap lagi, stroking lagi dengan kain lapis. Coba dengan kertas. Tuh. Iya. Sudah mulai. Kita naikkan lagi ke batu merek Goldfish Grit 3000. Saya balik. Semakin halus ya semakin licin. Ini ditekan nggak? Ya ditekan. Kalau nggak ditekan ya nggak gerus, nanti ngambang begitu. Kecuali kalau memang bilahnya tipis ya, jangan terlalu menekan, nanti peot, malah nggak rata. Sesuaikanlah. Kalau ini kan agak tebal bilahnya tuh, ya agak tebal ya ditekan sedikit lebih cepat. Cerak. Nah itu berarti menandakan mata bilahnya sudah keluar. Mata burnya sudah keluar. Tinggal dipotong lagi dengan cara dibalik saja. Ini kalau dibikin setengah jam per batu ya luar biasa nih tajamnya, insya Allah. Kita lap lagi ya. Yang ditekan mata bilahnya ya, bukan bodi bilahnya, supaya nyangkut Bapak, nyangkut di kertas. Kan lebih srek. Nah kenapa ketika nyampe sini nyangkut? Karena tadi ternyata di sini chippingnya banyak ya, jadi itu kelihatan chippingnya banyak sekali. Ini karatnya luar biasa. Kita naikkan lagi ke grit 5000, kisaran 5000. Mudah-mudahan tidak sampai 45 menit. Kita sudah selesai mengasah satu pisau menjadi pisau yang luar biasa. Nah ini gritnya halus sekali. Grit 5000 batu Bogor 35 ribuan, atau sekarang berapa? Nah itu ini hitam ya, hitam. Ini bajunya kemakan. Balik. Naikkan lagi langsung ke grid terakhir yang kita punya di sini, grid 5000 batu Bhimasena ya, halus, cantik warnanya ya. Seolah-olah tidak tergerus, tetapi sebenarnya tergerus karena saking halusnya. Di atasnya ini lagi ada grid 7000, namanya batu asahan Yudhistira ya, harganya lebih mahal. Kalau ini 150.000, kalau Yudhistira di atasnya. Ada lagi ada grid 12.000, tapi Indonesia belum punya. Biasanya rekan-rekan pecinta asah bila itu belinya Jepang, namanya Kingston atau batu Jepang, itu sampai 12.000, halus sekali.
dan itu makan bilah. Jadi nggak cuma halus tapi ya cuma enggak, tapi sampai makan bilah. Udah kita scoop, kita dorong seperti ini, kita balik lagi untuk mematahkan sisa-sisa burnya. Balik. Oke, cukup. Kita sekarang lap menggunakan mundur. Lalu kita gunakan, oke sebentar, kita gunakan ini stropping dari kulit. Kita berdirikan seperti ini, kita tekan, mundur lagi, mundur, matanya kenain tapi mundur nih, jangan maju. Maju ya nggak bisa, rusak stroppingnya, kegores sayap. Nah ini mundur, balik berapa kali masa sering mungkin sampai betul-betul mata bilahnya itu halus, tidak ada burnya sedikit pun. Balik lagi, ini juga bisa menggunakan kardus ya. Yang punya stropping kulit pakai kardus, murah meriah, gratis, tapi efeknya luar biasa perbedaannya. Monggo kalau nggak percaya dicoba, jenengan ngasah kayak biasanya aja pakai batu bungkal, lalu jenengan ambil kardus diginiin ya, anggaplah ini kardusnya nih. Ya ini sudah, di sini kurang tajam nih, di sini kurang tajam, tapi di sini luar biasa. Sebuah kertas tuh ya, tajam. Ini untuk motong kambing sudah cukup. Kalau motong sapi menurut aku masih kurang, harus diulangi lagi, dibentuk lagi, dirapikan lagi mata bilahnya, terus dilakukan seperti ini lagi. Insya Allah pisau ini bisa motong sapi dengan teknik tarik seperti ini. Nah, insya Allah demikian rekan-rekan yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang tidak betul, tidak pantas diucapkan gitu maksud saya, atau kurang begitu pantas ya, ada kekeliruan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bermanfaat teknik saya ini, teori saya ini, dan bisa digunakan untuk keperluan kurban. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.